Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat. Ia menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memprotes anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Jawab 17+8 tuntutan rakyat. DPR RI mengumumkan 6 poin putusan yang diambil berdasarkan rapat dengan para ketua fraksi Kamis 4 September 2025. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dilakukan parpol melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Keenam, DPR RI perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan memberikan santunan bagi para korban demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Bantuan akan diberikan sesuai kondisi korban. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online menjadi korban meninggal dunia dalam insidennya di Pejompongan Kamis malam 28 Agustus lalu. Kepergian Afan Kurniawan jadi duka yang mendalam, tidak hanya keluarga, rekan sejawat hingga sejumlah tokoh Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Selain Afan Kurniawan, sejumlah orang di sejumlah wilayah juga meninggal dunia akibat demonstrasi yang berujung kericuhan. Komnas HAM mencatat selain Afan ada 10 korban tewas lainnya selama kerusuhan pada 25 Agustus hingga 2 September 2025. Terkait para korban, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pihaknya akan memberikan santunan.
Korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Sementara korban luka-luka akan diberikan bantuan sesuai tingkat keparahan yang dialami. Selain santunan langsung, Kemensos juga akan memberikan bantuan lain termasuk jika ada anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum akibat insiden ini. Dua anggota Brimob Polri yang menabrak pengemudi ojol, Afan Kurniawan, hingga tewas dijatuhi sanksi. Keduanya dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa. Kemudian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Koprimo Polri, Kompol Kosmas Kagai, dipecat dari Polri karena dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa Kamis 28 Agustus lalu. Kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Saat kejadian, Kompol Kosmas duduk di sebelah pengemudi rantis Bribka Rohmat. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Sementara itu, pengemudi rantis Bribka Rohmat diberi sanksi demosi 7 tahun. Demosi adalah pemindahan anggota polisi ke jabatan yang lebih rendah. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Komisi Kode Etik Polri juga menggelar sidang etik kepada 5 anggota polisi lainnya yang saat insiden penabrakan turut menjadi penumpang dalam rantis. Tim Liputan iNews melaporkan. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. One on One, pindah jam tayang. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.